Engkau mensucikan dan kuduskan kami semua Bapa, kiranya kami berlayak di hadirat-Mu untuk kami menerima akan lawatan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan dalam pelayanan firman saat ini. Biar urapan Allah akan melengkapi hamba-Mu. Kau pakai dia agar lewat firman-Mu kami semua yang hadir boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami siap meletakkan persembahan pertama. Sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan kami, biar persembahan itu berkenan di hadapan-Mu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dan persembahan yang pertama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Yesus memberkati persembahan yang sudah diberikan kepada saat ini. Firman Tuhan kami serahkan hamba Tuhan, Bapak kita tidak lagi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua tentu sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita semua sehingga kita boleh bertemu di tempat ini. Tentu kita beribadah kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya kembali terima kasih kepada Tuhan dan saya ada yang mempercayakan saya untuk membangun firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari saudara bantu dalam doa supaya firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini bisa menjadi kekuatan baru bagi kita sekalian, bagi saya dan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak berlambatan kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius 11 ayatnya yang ke-28. Mari kita berdiri. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara yang Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita semua adalah laki-laki yang diciptakan oleh Allah menjadi imam di dalam keluarga kita. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, ada masing-masing talenta atau ada masing-masing keterampilan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, tentu dalam hal itu kita manusia perlu mengembangkan itu apa-apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, Tuhan, sebab kita tahu bahwa Allah terhadap manusia, Dia memberikan kita kebebasan. Kebebasan dalam arti kata kita boleh memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Sebab di dunia ini hanya ada dua kata, baik dan jahat. Apapun itu saudara, sekaliber apapun penjahat itu tetap disebut penjahat. Sekecil apapun orang yang berbuat kesalahan, sama, tetap jahat. Nah, sebesar-besar apapun yang saudara lakukan, pekerjaan-pekerjaan besar, orang baik. Saudara lakukan pekerjaan kecil, orang baik. Nah, itulah yang berlaku di muka bumi ini. Dan itu adalah ilhaman Allah. Perkataan Allah yang berlaku, yang Dia katakan di Taman Eden. Nah, sampai saat ini berlaku, hanya dua itu. Lalu dikatakan kepada oknum. Nah, oknum yang melakukan tindakan kejahatan tentunya siapa? Iblis. Nah, yang kedua, yang melakukan tindakan yang benar
Nah, jadi kalau kita melakukan tindakan yang benar berarti kita anak-anak Allah. Kalau kita melakukan tindakan yang tidak benar berarti kita anak-anak iblis. Nah, seperti itulah yang terjadi pada saat itu. Tapi saudara kita kan tidak bilang anak kok. Nah, betul, karena anak iblis be anak. Nah, ada bagi paling dia mau marah saudara. Nah, sama dia tadi gembala bilang boleh enggak Bapak Gembala kalau ada orang datang berdoa, Bapak Gembala membuat firman Tuhan bilang, oh mesti pergi mandi di sungai itu, di sana di Yordan supaya karena baik. Nah kalau saudara beda tempat beda orang. Nah, yang berkata pada waktu itu Nabi. Tapi kalau sekarang ini sebenarnya dikasih Tuhan memang Gembala kita hamba-hamba Tuhan, ada suara kenabian tapi beda. Nah bedanya apa? Di sana nggak ada kekuasaan. Dan yang berkata adalah seorang nabi yang tempat itu memang ada tempat yang banyak kali mendapatkan mujizat. Nah ini Om Deki, Max, Sopi di Yordan, Nah di sana kan banyak orang. Walaupun setelah dibaptis, tapi banyak orang suka lebih baptis di sana. Sehingga jadi senjata bagi teman-teman kita yang sebenarnya itu tidak perlu tidak perlu diperbesarkan. Sehingga ada teman-teman kita yang lain, siapa kalau mau baptis, kalau ternyata baptis, nah boleh kalau mesti baptis di semua Yordan. Nah itu adalah suatu pemahaman yang tidak lengkap. Sebab hanya terpaku di semua Yordan. Sida-sida pertama ketika dia melihat ada air di situ, sida-sida katakan, Paulus baptis sama kita. Itu air. Dibaptis, Filipus baptis sama orang. Berarti air melambangkan suatu kehidupan. Nah ketika orang gado, orang mandi, kita merasakan kelegaan. Sama dia itu, kalau sudah dibasuh dosa kita, nah ada lagi air melambangkan hanyut, jadi dosa kita sudah dihanyutkan oleh Allah. Nah, maka itu saudara kita harus pikul apa yang Tuhan katakan sesuai dengan Alkitabiah. Nah ada orang yang mengatakan hanya dogma dan doktrin beda. Dogma adalah sesuatu yang susah lah kok bicara, itu dogma. Tapi doktrin yang dipakai untuk apa? Untuk mempersatukan kita kepada Allah. Nah itu yang kita ikuti. Tapi ada juga doktrin yang salah. Nah, doktrin GBD ada doktrin yang benar. Doktrinnya itu apa? Ya, kan ada pasal-pasal. Di ada pasal-pasal. Nah saya yakin saudara juga masuk ke PDI pasti ada itu, pasti tahu itu. Gereja kita doktrinnya apa? Harus baptis. Nah itu Alkitabiah. Nah harus ada koridor yang berlaku. Nah tatkala koridor itu tidak berlaku, maka itu bukan hook yang dipasang oleh Tuhan. Nah hook yang dipasang oleh Tuhan kepada kita ringan. Dalam arti kata kita melakukan hal-hal yang baik. Dan kita melihat Rasul Paulus banyak kali mengalami hal-hal yang tidak baik, walaupun dia baik. Tetapi dia mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, adakah orang yang dipenjara tidak bersalah? Adakah orang yang dipenjara memberitakan Injil? Tentu Injil kan keselamatan. Lalu kita tarik ke Yesus. Yesus juga demikian. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang semua. Tidak ada orang yang tidak berdosa di muka bumi ini. Nabi sekalipun ada dosa. Nah maka itu Allah sudah belum melihat ini bagaimana supaya manusia ini bisa selamat. Maka diambillah suatu keputusan. Yesus datang. Yesus datang itu untuk orang sakti saudara, bukan orang baik-baik. Maksudnya sekolah kita begitu. Sampai ini sekolah kita bukan tanpa orang baik-baik. Sampai ada tidak pancuri saudara. Ada polben yang lapas, darah keluar. Sudah ada. Tapi begitulah saudara. Manusia ketika mau ditempa. Saya 95 saudara. 95 saya datang ke sekolah kitab yang karena komandan batalion saya Pak Piti Kiriwang, beliau katakan karena bina rohani diklat, tapi karena belum pendeta. Nanti secara otomatis harus ikut. Jadi bagaimana? Gimana bicara komandan? Sudah ada waktu ya, bisa nanti karena dia GPDI dan banyak orang GPDI yang kenal dia. Dia banyak orang GPDI sehingga dalam saya sudah dikasih latar belakang dari DEMIM sama. Tapi ketika saya masuk
dia komandan saya, terpaksa saya harus ya mesti pimpin maka tapi beda sudah. Agama bagi militer adalah repot. Kenapa masuk harus hormat dulu. Komandan salah satu dia bawa. Ada satu waktu saya contoh. Ini mau ajar di bersamaan. Tiba-tiba ada mayat, itu pendeta dia bangun letnan satu Mindar Betilani, dia orang Amurang. Dia sebentar mengajar, tiba-tiba ada teman yang kontol saudara. Apa dia bagi? Siapa yang kontol? Dan ada bilang karena dilatih setia kawan. Kau apa dia bagi? Berdiri oleh semua. Jadi semua itu kursi, angkat kursi, saudara. Mesti angkat. Kemudian di lapangan hitam. Itulah agama militer. Tolong. Apa itu saudara? Tidur di lapangan hitam. Tidur di situ. Apa dia bilang? Maunya tidak betul. Ada pegangan firman, namanya tidak betul. Pandusta semua. Itu satu lagi. Komandan, orang dilatih setia kawan. Iya setia kawan, tapi kalau komandan dia kan mesti ikut. Jadi mau bilang apa? Jadi siap salah saudara. Nah, jadi di situ taruh helm juga. Karena ini kepala otak kotor, jabat yang lebih komandannya perintah. Perintah A ikut A, perintah B ikut B. Nah, jadi dia bilang taruh tuh helm karena tolak di kepala. Ini lapangan hitam saudara. Lapangan hitam tua hitam. Nah begitulah saudara. Agama bagi militer. Tapi saudara dikasih dalam agama itu orang-orang militer yang pernah bersalah. Sebab ini Alkitab dengan Al-Quran kalau baca sama saudara. Ya nggak ada tuh ajaran bilang makalahnya enggak, makanya bersatu semua. Ada Buddha, ada Hindu, enggak sama-sama babaga. Dia berdasar-dasar. Jadi paling berbahaya ketika ada ajaran-ajaran saat masuk ke militer. Kalau masih sipil masih bisa itu saudara. Tapi kalau dia masuk ke militer bahaya. Nah itu makanya saudara dikasih Tuhan. Sekarang ini yang mengklaim bahwa mereka adalah Islam betul adalah orang-orang Nusantara. Dan itu memang benar saudara. Sebab faktanya ada Sunan Kalijaga, ada Padepokan. Padepokan ini orang Indonesia yang bikin. Di Arab tidak ada Padepokan saudara. Tidak ada. Nah tapi itu hanya sistem untuk beribadah. Nah kalau orang Kristen kan ada gereja dari dulu waktu Swartlider masuk Lamongan. Kalau orang Peterson tuh ada dua lagi, tapi ada dua orang yang datang sama mereka mendirikan gereja-gereja. Tapi kalau itu mujarat saudara, mujarat yang datang ke Indonesia apa? Orang perempat, orang-orang mujaratnya orang-orang Arab. Nah maka mereka membawa ajaran-ajaran. Nah itu. Nah jadi sekarang ini sudah terjadi pertengkaran. Habaib itu katanya keturunan Muhammad. Tapi Habaib kalau dia ada di Maroko nya enggak saudara. Ada lagi tuh Habaib orang Tombak, yang bikin ketahuan Islam sekarang ini orang-orang Sulawesi Utara. Habib Bahar orang Sulawesi Utara sama dia yang Yawaloni orang Sulawesi Utara. Nanti sama-sama nyara bertobat. Nah kan begitu. Padahal pada intinya saya pernah dengar sudah dikasih Tuhan dari dulu sampai sekarang rahmatil alamin. Rahmatil alamin berarti kita hidup bersama-sama, ada kebersamaan, ciptakan keindahan. Sebab dalam ajaran militer, tanya Pak Willy kalau dia ada. Kalau dalam militer perang itu semua susah saudara. Tidak ada orang yang enak di perang. Tentara susah, semua susah. Coba saudara lihat di media. Dia pasang Papua, namanya perang semua susah saudara. Tentara yang tinggal bini anak, kalau dia masih muda tidak apa-apa, tapi kalau dia subur kesian. Kalau dia subur 30, kalau dia pilih, kenapa banyak mati begitu? Nah, dari keluarga semua jadi susah. Makanya tentara pakai lambang besar-besar. Coba saudara ke Manado, sudah lihat di koni pernah tulis itu, damai itu indah. Padahal mereka dilatih untuk membunuh, tapi mereka mau kedamaian. Karena di mana ada kedamaian, di situ ada kehidupan. Ketika ada kehidupan seperti ini, kita bisa bersama
gurau kita bisa kita bisa beli di pasar, ada muslim, ada orang-orang yang bermacam-macam profesi. Ini semua adalah apa? Karena apa? Kita dibina oleh firman. Dan saudara ini pernah ada seorang pemimpin namanya LB Murdani. Mungkin saudara pernah dengar Jenderal LB Murdani. Nah ini LB Murdani ini saudara dikasih Tuhan, dia sangat disiplin militer. Nah dia fanatik saudara. Kalau ada orang jabat yang mau jadi naik pangkat, dia suruh tanya. Ditanya ke dia, boleh tidak dia kawin dengan orang Kristen? Kalau dia orang Islam, boleh tidak dia kawin dengan orang Kristen? Kalau dia bilang nyata, berarti radikal. Dia jadi kasih jabatan. Dia berlakukan itu untuk orang Kristen dan untuk orang Kristen. Nah begitu tuh jenderal itu, tapi dia supi. Jadi saudara yang dikasih sama ketika pimpinan datang. Nah, kita punya jenderal Listio Sigit Prabowo kan Kristen. Nah jadi dia DP bawah banyak Kristen. Karena ada beberapa, tapi karena Kristen yang lebih hebat, ini apa terjadi? Koalisi. Nah koalisi kan kejahatan sehingga mencoreng nama, itu pribadi sudah. Maka sudah tahu Sambo. Padahal Sambo orang Kristen. Sambo jago khotbah saudara. Sambo kalau masuk khotbah jago. Tapi karena situasi jabatan sehingga terjadi seperti itu. Jadi hal-hal oknum bukan pribadinya, bukan institusi, tapi pribadinya yang jelek. Nah, itu merusak lembaga kepolisian. Nah kita juga begitu. Nakuk yang dipasang oleh Tuhan kepada kita itu bapak-bapak yang adalah GPD dikenal dengan baju yang putih tapi ada noda sedikit. Nah orang cerita bukan cuma Sambo atau apa. Orang juga orang GPD. Kalau kita berbuat kesalahan, setengah mati, nama mau ikutin orang sama aja. Tapi saudara dikasih kalau kita terima firman ini, mimbar dan kita laksanakan itu di tengah-tengah masyarakat, yang pasti masyarakat akan melihat betul orang itu berdekosta. Nah, orang Tuhan, saudara tidak mau pungkiri kan Tuhan pernah jadi begitu. Yang beberapa kamari mau dibilang orang suci, tapi mau bilang apa? Mau bilang apa? Oh, orang ada cobaan, bukan orang suci. Kurang dia jawab, Tuhan datang karena orang setia pada Tuhan, sehingga Tuhan luaskan. Nah jadi begini, karena orang lebih dekat Tuhan, lebih iblis mau saudara. Jadi makin saudara dekat Tuhan, makin iblis bertarget. Dan iblis ada di gereja saudara. Iblis tidak ada di luar. Iblis ada diskotik sekarang, karena ada. Karena kalau iblis di situ sama beberapa sama orang iblis bahaya iblis masuk gereja. Kalau iblis di gereja ada bahaya. Ada kedengkian, ada iri hati, ada semua dan satu gereja. Nah yang diharapkan kepada kita itu pikul yang Tuhan kasih ke orang. Nah kalau orang pikul itu laksanakan apa yang Tuhan perintah. Kalau dipercayakan jadi ini, laksanakan dengan sukacita. Maka apa? Kuk yang Tuhan pasang ringan. Tatkala kita salah kuk, itu. Kalau salah kuk, ya berarti ini lain saudara. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita diajak oleh Tuhan. Marilah kita yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin beban kita terlalu berat. Tetapi, maka kalau beban saudara mau ringan, pikul punya Tuhan. Kita mengasihi, saling mengasihi satu sama lain. Dan di sana firman Tuhan katakan, kasih adalah hukum mana yang melarang untuk kasihnya? Tidak ada. Tidak ada satu hukum pun yang akan melarang kalau kita saling mengasihi. Dan orang yang saling mengasihi tidak mudah berbenturan dengan orang lain. Nah makanya saudara yang dikasih kita sudah teruji. Nah kasih kita sudah diuji. Dan kalau kita bersama-sama sampai saat ini kita bertahan. Karena apa? Karena kasih. Dan kita beri hukum yang Tuhan kasih ringan, nggak usah bikin itu besar-besar, ringan ibunya apa itu Tuhan tak kasih. Kalau Tuhan so kasih, puji Tuhan. Kalau Tuhan so inginkan, puji Tuhan. Nah selebihnya pasti ada tunggangan dari iblis. Dan saudara yang dikasih yang terakhir adalah
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau kita lemah lembut, kita rendah hati, dan saya melihat saudara, bapak-bapak yang ada di eklesia ini rendah hati, walaupun dicemooh, walaupun diteriaki, walaupun di medsos dimaki-maki, tetap puji Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan berikan kuk yang bisa kita pikul. Maka itu kita punya yang namanya ketenangan dan lemah lembut dan rendah hati. Kalau semua orang tinggi hati, ini anak nomor satu orang. Tapi karena saudara yang dikasih Tuhan kita rendah hati, dan itu akan membawa jiwa kita hidup tenang. Nah, buat apa saudara dikasih Tuhan? Saudara banyak doa tapi sudah tenang dunia. Repot saudara. Coba saudara orang kaya sana, orang pejabat, terus saudara lihat, saking senangnya dia sudah mau tidur di rumah saudara. Di rumah, di bed covernya pahit-pahit. Dia suka tidur di penjara enak tuh. Cuma rosbang gaji kemarin kontan. Nyandak pakai bawa emas di sana. Kontrol lihat tuh, ada tuh di polsek kan ada tuh rosbang. Itu yang pakai itu siapa yang belum taruh bolsa, cuma itu belum taruh situ. Tidur sih, masih untung ada itu saudara. Kalau saudara ada punya enggak saudara? Itu saudara lihat di Polda, harusnya dong kiki agak, dong bayangkan saudara, dong kiki agak WC, nanti aja laki-laki bikin sih, aduh bohong sekali. Maka itulah kenapa sudah jadi sampah. Tadi-tadinya dihormati, tadi-tadinya dia pikir Tuhan. Kalau arti kata dia ikut firman, apa yang Tuhan bilang dia pilih. Nah itu tuh ringan. Kuk yang ringan adalah apa? Melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu tuh kuk. Melakukan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lebih tanpa apa? Bukan nanti tunggu neraka, bukan. Di dunia pun akan mendapat apa? Karma. Sebab firman tadi bilang apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan lebih dan beban pun ringan. Jadi enak saudara. Jadi Tuhan taruh kuk enak, walaupun ada tantangan tapi tidak selesai. Dan apa ringan. Dan yang pasti kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan yang baik dan benar, bukan keuntungan siapa-siapa saudara, bukan keuntungan pimpinan, bukan keuntungan Bapak Gembala, bukan keuntungan Pak Ketua, bukan keuntungan Pak Sekretaris, bukan keuntungan kita, tetapi itu adalah keuntungan saudara sendiri. Sebab saudara sendiri akan ke surga. Yesus datang bawa pemisahan. Jadi saudara berpisah dengan saudara-saudara. Ini ada di firman sini, mata sudah baca, sudah panjang. Jadi dia harus bikin pemisahan. Itu betul, dia naik. Yang betul, tinggal di bawah. Nah seperti itu, dan saya yakin dan percaya kalau kita melakukan apa-apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, kuk yang dipasang kepada kita, yang pasti kuk itu tidak dapat diambil oleh orang, dan pasti Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Saya kira dengan firman Tuhan, saya kembalikan kepada pembahasan. Sembahyang, kita akan mengadakan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Yohanes kasih Tuhan, kasih yang menyenangkan,
bahwa Engkau selalu menjaga, memelihara kami, menolong kami, serta memberkati kami. Sebab itu kami memuji Tuhan, kami muliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang baru saja berhenti menyampaikan apa yang sudah disampaikan buat kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Makasih banyak Tuhan, saatnya kami akan membawa persembahan. Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi setiap tangan-tangan kami untuk kami melakukan persembahan yang kedua. Tuhan memberkati semua kami dengan berkat-berkat yang ilahi, berkat yang rohania, berkat yang jasmania. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan dan berkat oleh Tuhan, kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita akan kemudian bagi Tuhan. Taruhkanlah harapku sepenuh kepada Yesus, ya berikan daya keimanan. Taruhkanlah harapku sepenuh kepada Yesus, Di nama Tuhan memberkati. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari saya kembali berdiri. Doa untuk ibadah dan silakan kepada Bapak Pendeta Muda Dewas untuk menutup ibadah kita dengan doa. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur pada kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Benar Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur, limpah terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada kesempatan sore hari ini, menjelang malam Tuhan, kami wadah pilgrim sudah memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu Bapa. Bahkan lebih dari itu Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang berdasar luar biasa, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami pada kesempatan ini Tuhan. Kami percaya dan kami yakin kami diberkati oleh ibadah yang kami sudah lakukan pada kesempatan hari ini atau sore hari ini Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, kami yakin dan kami percaya pertolongan berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami tetap berdoa Tuhan untuk teman-teman kami wadah pelprik yang mungkin belum bersama-sama dengan kami Tuhan. Di hari-hari kemudian Tuhan, mereka juga akan bersama dengan kami memuji, mengagungkan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik luar biasa dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, sebentar ada urusan organisasi Tuhan, tolong Tuhan berikan yang terbaik, semua berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan diagungkan. Tuhan terima kasih. Kami akan tutup rangkaian ibadah kami pada kesempatan sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada sore hari ini sudah menjelang malam, sudah selesai, dan tentunya
percaya dan yakin kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan dan untuk penyampaian giliran 2 minggu depan, ya sesuai dengan persetujuan, ya yang akan mendapat giliran Bapak Pendeta Muda Michael Tulano. Saya kiranya yang sejauh itu penyampaian dan dipersilakan untuk beralih tempat. Minggu depan ucapan hadiah ibu. Yang kedua minggu depan. Di atas cuma 1. Bayi Ronaldo begini, game bayi cuma kena palingnya. Ini udah bagi dengan 3 kali makan. Kalau ada kan jual nih. Satu tembakan. Donald Trump Mana tuh DP tembakan itu kenapa? cuma babunya tuh